Ini apa? Ya ini pemirsa, ini adalah sepatu. Walaupun sekarang belum musim hujan, masih kemarau. Tapi bisa ada, prepare ini ada loh, sepatu beli hujan. sepatu kayak Ya. gini, ya. Sepatu hujan, jadi sepatu itu dimasukkan ya. ke sini. Jadi kalau pakai saya sepatu ini. Coba praktekin, Ya. Kang. Nah, ini. Ya, Tuh. jadi sepatunya masuk ke Masuk. Jadi sepatunya nggak usah buka sepatu. Biasanya kalau sepatu hujan ini. Kalau pakai sepatu kan biasanya suka kehujanan. Ya. Nah, sekarang Bikin rusak sepatu ada ya. sepatu yang biar apa? Melindungi sepatu kita. Ya, sepatu. Sepatu bukan hujan. Ini, yang masukkan seperti ini. Nah, silakan mungkin di zoom biar dilihat. Nah, seperti itu. Langsung begini. Nah, ini dimasukin. Ya, Iya. itu tarik. Wah, udah kayak boot aja ya. Wis, bentar. Ya. Nah. Ya, Ini di Ke sebelah sana. ini. Itu. Iya. Sebelah sana. Nah, Diperepetin gitu. Wah. jadi sepatunya mau jatuh. Nah, Kalau sepatunya hujan, kuat ya. Sepatu hujan ini namanya. Ya, ini adalah kreasi Sepatu dari yang seorang. melindungi sepatu ya itu. Tuh, Nah, seperti tapi itu nggak rapi tuh Kang itunya. Harusnya ke sebelah kiri. Nah, oh, salah. Ya, Iya benar-benar. iya pokoknya semacam itu. Oke, ya itulah pemirsa. Jadi Iya. walaupun sekarang musim kemarau, Iya. tetapi kan sudah Persiapan mendung. bisa. Persiapan, terutama bagi mereka yang mau mudik pakai motor. Nah, itu tuh. Supaya tidak basah, ini tampaknya harus segera. Bisa ya, harus beli sepatu. Ya. Dan kita akan berbincang-bincang Iya. dengan siapa, tentunya dengan siapa yang membuatnya. Tentunya dengan yang membuatnya pastinya. Ya, dia adalah sosok pengusaha muda. Sosok dari- pengusaha muda dari HIPMI. Ya, Arif Silakan, Setiawan. ya. Halo Arif. Halo. Bridging Engine. Aduh, kok bisa kepikiran sih Rif buat kayak gini Rif? Sebenarnya itu teman saya yang bikin awalnya. Dia lihat dari internet. Oh begitu. Oh, Awalnya dari ini internet. hasil dari chatting-chatting nih ya. Browsing dong. Browsing. 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 Lalu keluar ini. Tapi ini kan pasti kedap air ya. Resisten air ya. Ya, resisten Oh, air ya. resisten air. Resisten air. Jadi walaupun jahitan ini ada jahitan, tetap air. Ya, tetap tidak akan masuk ya. Kecuali direndam. Oh gitu. Baik, untuk lebih jauh lagi, untuk melihat bagaimana profesi Arif ini, Iya, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. betul. Ini hanya contoh sebagian sepatu hujan yang dipasarkan Arif Setiawan. Beraneka warna dan tentu saja dijamin anti air. Lulusan Fakultas Meteorologi Institut Teknologi Bandung ITB ini mulai memasarkan produk sepatu hujan merek Fox 2 tahun lalu. Berawal dari iseng dan mengembangkan usaha rekannya, kini Arif bisa memproduksi 10.000 buah sepatu hujan setiap mendekati musim penghujan. Yang penting utamakan konsumen. Yang penting mereka puas gitu. Jadi kita semua keluhannya kita harus dengarkan. Jadi mereka komplain ada misalnya bercak atau kotor tuh kita ganti. Pokoknya pertahankan nama baik lah. Sebagai strategi pemasaran, Arif memanfaatkan internet sebagai tempat memasarkan produknya. Pria kelahiran Pangkal Pinang 26 tahun lalu ini awalnya memanfaatkan internet untuk penjualan berbagai macam barang saat dirinya masih berkuliah. Meski dianggap efektif sebagai sarana memasarkan produk, berjualan melalui internet diakui Arif beresiko dengan penipuan. Kalau online kita langsung ke customer dan kita langsung dapat banyak sekali masukan. Jadi kalau ada yang komplain, ada yang suka, ada yang puas, itu kita dapat langsung masukannya dari sana. Dan itu sebabnya kita bisa merubah desainnya ya, desainnya kita ganti, kainnya kita ganti, itu semua dari masukan dari konsumen. Kesuksesan yang diraih Arif memang berawal dari iseng. Namun, keseriusan menjalankan usaha menjadi kunci utama di balik kesuksesannya. Dari Bandung, Iman Baruna melaporkan. Ya, itu dia profil Arif Setiawan. Kita akan berbincang-bincang lebih jauh. Ya, jadi ini dari internet awalnya. Awalnya ya. Ya, tapi sebelum saya tanya ke sini tentu
Soalnya agak ini. Iya, Apakah jauh ada kaitan banget. dengan cuaca kuliahnya tadi? Meteorologi Meteorologi gitu. Pengusaha sepatu Ya, hujan. bisa ceritakan dulu awalnya kenapa kok ambil Milih seperti meteorologi? Oh. Terus apakah dulu pernah jadi pengusaha juga? Seperti apa? Ya, kalau dulu ngambil meteorologi sebenarnya sih dulu tuh ada semacam ada tuntutan ya harus masuk ITB dari keluarga. Jadi dan dulu saya dan guru bimbel saya memprediksi bahwa meteorologi itu nanti paling bawah. Oh begitu. Walaupun kenyataannya tidak ya, ranking 3 dari bawah. Ya alhamdulillah bisa masuk gitu. Karena memang dulu saya di SMA bukan salah satu pelajar yang berprestasi lah. Jadi ya paling mungkin ya masuknya meteorologi ya sudah itu yang dipilih gitu. Nah, terus kemudian setelah lulus kenapa tidak berkecimpung di meteorologi lagi gitu kan? Sebenarnya dari tingkat 1 saya sudah agak malas-malasan kuliah. Karena saya nggak tahu Jujur ya. tujuannya buat apa gitu. Nah, belajar cuaca ini buat apa? Apalagi memang di Indonesia ilmu seperti ini kurang dihargai ya. Kurang Sekarang dihargai. sudah mulai loh. Sudah mulai ya. Berkat tsunami. Sudah mulai dihargai. Nah, jadi waktu itu saya agak sedikit down, kemudian saya ngobrol sama paman saya yang ada di luar. Dia ngasih saya paper tentang seorang ahli meteorologi yang jadi pengusaha sukses. Jadi dia ada itu ilham dari menginspirasi paper ya. itu. jadi dia S1-nya meteorologi, terus kemudian dia ambil S2 ekonomi pasar saham. Jadi dia menggunakan trik-trik meramal cuaca untuk trik meramal pasar saham. Gitu. Jadi dari situ saya terinspirasi bahwa ternyata ya banyak gitu, tidak harus fokus di sini, bisa dikembangkan. Iya, bisa dikembangkan ke bidang lain ya. Oke, nah setelah itu Setelah itu akhirnya tingkat 2 ada teman yang ngajak masuk MLM. Nah, di situ awalnya mulai kenal istilah bisnis kali ya. Dan bahwa banyak orang yang hidup dari bisnis gitu. Dan ya saya ngeliat juga meteorologi peluang untuk cari kerjanya juga tidak terlalu luas ya. Kayaknya saya ngeliat itu peluang bagi saya gitu. Itu akhirnya dari tingkat 2 itu sering di luar kampus. di luar kamu. Ikut seminarnya di luar segala macam. Nah, lalu dari MLM itu usaha apa lagi setelah itu? Apakah Setelah sukses di sana di iya. MLM ini? Bisa dibilang mencoba tidak ya. dengan- Tidak, apa yang menyebabkan Kenapa tidak tuh sukses? tidak? Mungkin dari sayanya sendiri ya, ada tidak serak lah. Jadi dari sayanya sendiri ada tidak serak, jadi nggak bisa 100%. Tidak mengembangkan Nah, akhirnya. tidak sepenuh hati. Terus juga kebetulan upline saya tidak banyak membantu juga gitu ya. Ya sudah gitu. Akhirnya saya putuskan untuk keluar. Kemudian saya ikut EU Entrepreneur University-nya Pak Budi Chandra. Di situ belajar lagi, banyak dapat masukan. Terus pernah buka counter bakso di dekat Unisba, tutup juga. Kenapa tutupnya? Sepi. Oh, sepi. Sepi banget. Ya mungkin itu pelajaran lah ya. Saya sendiri juga belum begitu paham kenapa gitu. Perasaan rasanya udah enak tapi nggak cukup itu aja ternyata gitu. Oh gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan Iya. dialog ini bagi Anda yang akan menelpon ke sini ke Menelpon. 2509956 Iya. bertanya kepada Arif. Arif. Nanti kita akan berikan hadiah. Ya, ada hadiah ya, ada ini. sepatu hujan. Sepatu hujan lucu ini kan? ya. Warnanya bisa milih juga. Nah, Oke. itu mungkin ingin saya sampaikan. Iya. Oke. Nah, lanjut sekarang ke Batu udah macam-macam ya kan nyoba Ya. jadi jualan bakso, jualan MLM. bakso, terus jualan bakso gagal, Atau apa yang gimana? dilakukan? Saya diculik sama perusahaan asuransi. Culik. Kenapa saya bilang diculik ya? Ini Karena jualan bakso tahun berapa? 2005 ya kalau Oh, nggak salah. 2005. 2005 saya lupa persisnya. Nggak diingat Itu sendiri apa join sama temen? Kebetulan sama ibu yang sama masak ibu. saya. Oh, gitu. Saya yang cari tempat gitu-gitu ngurus. Gitu. Terus? Terus kemudian ya itu waktu itu saya ikut Diculik? seminar, ceritanya ikut seminar, kemudian saya jualan coklat.